satu tantangan terbesar tentang digitalisasi pelayanan atau digital ministry, pelayanan digital, pada saat ini adalah bahwa kita mesti tahu kenapa kita melakukan pelayanan digital. Dan saya rasa itu tantangannya. Saya tidak mengatakan bahwa GKI sudah ada dalam keadaan justru baik. Saya harus mengakui bahwa di level sinode kami mempunyai komisi untuk mengelola urusan pelayanan komunikasi, informasi, dan digital. Di beberapa jemaat lokal itu juga muncul karena kemampuan anggota jemaat, apalagi karena beberapa jemaat GKI adalah adanya di kota-kota gede gitu ya kebetulan, dan memang ada anggota jemaatnya yang memang paham dan di dunia itu. Tetapi kondisi di mana kita dipaksa seperti sekarang ini membawa kita ada dalam kondisi apakah kita ini masih menjadi orang yang seperti gagap gitu ya, melakukan sesuatu di dalam konteks yang sangat-sangat reaktif dalam bahasa yang dipakai, meskipun mungkin tidak persis sama dalam penelitian bilangan riset, tetapi reaktif dalam pengertian kita belum betul-betul tahu apa yang mau kita coba kerjakan melalui pelayanan ini. Sebagai salah satu yang saya ingin sharing ya dari kacamata kami di GKI, kalau pelayanan digital ini sekarang mau nggak mau ada di depan mata. Sebelum pandemi ini, baru beberapa bulan sebelum pandemi ini, kami melakukan konven pendeta di lingkungan Sinode Wilayah Jawa Barat dengan tema yang agak sedikit provokatif, The End of Church. Itu sebetulnya diambil dari satu buku yang berbicara di dunia, beberapa daerah di dunia Barat, yang mulai mempertanyakan relevansi gereja. Itu pertanyaan yang udah bertahun-tahun sebetulnya dari Barat ya, yang ternyata tidak terbukti di Indonesia. Ada situasi yang berbeda. Orang Indonesia masih tetap senang ke gereja. Tapi ide bahwa ada era the end of church. Karena apa? Lalu mereka mulai berbicara tentang masyarakat 4.0, masyarakat 5.0 gitu ya. Disruptive era, disruptif, ada perubahan luar biasa. Dan sebetulnya kan di dalamnya kan digitalisasi salah satunya. Selain teknologi. Dan digital itu luar biasa, dan kita dipaksa untuk ayo kita siap. Tiba-tiba COVID, seperti Pak Handi Irawan tadi bilang, mau nggak mau kita semua tiba-tiba harus ada di sana, siap nggak siap. Nah, di dalam kondisi ini, pertanyaan terbesar adalah, apakah kita memang menyiapkan diri dan pelayanan itu sebagai sebuah bentuk yang memang dipahami, yang tetap setia pada bukan cuma, saya nambahin ya Pak Handi Irawan kalau minta izin, bukan hanya sekedar digital mindset-nya, tapi pada ecclesiology mindset-nya, pada mindset tentang gereja itu sendiri apa. Nah, karena itu kalau saya sharing dari perspektif kami misalnya, kami sekarang di beberapa orang mulai berdiskusi, setelah pandemi ini lewat, apakah kita akan berbicara mengenai digital ministry melulu pada persoalan streaming ibadah, atau sebetulnya digital ministry kan bukan hanya bicara tentang streaming kebaktian gitu loh ya, tetapi sebetulnya kita berbicara tentang bagaimana komunitas bisa dipelihara dengan pelayanan digital yang lalu bermuara pada komunitas yang kuat. Saya sangat senang untuk nanti mendengar sharingnya Pastor Yose terkait dengan hal ini, karena saya tahu betul, saya punya beberapa teman dari GPCC dan bercerita bahwa GPCC yang sekarang pun itu mulai dari community gitu loh. Jadi tidak melompat tiba-tiba. Dan ini yang menurut saya menjadi sangat-sangat serius buat kita sama-sama pikirkan sebagai tantangan. Kalau kita ngomong digital ministry, pelayanan digital, oke, beberapa saudara-saudara mungkin merasa bahwa infrastruktur masih belum siap, tapi kita harus siap dengan berpikir kayak begini karena anak-anak muda ada di sana. Tapi tantangannya adalah sekuat apa kita bisa mengarahkan pikiran dan paradigma kita kepada ide bahwa ini bukan sekedar reaktif pada kondisi, lalu kemudian rame-rame pengen bikin ibadah online, pasca pandemi lalu kita berpikir bahwa ibadah online adalah suatu keharusan. Saya pikir ini penting untuk kita coba tempatkan dengan cara yang tepat, yaitu menempatkannya pada level yang menjadi lebih dalam. Kita perlu punya proses pembelajaran yang serius. Lalu tantangan yang kedua, saya rasa, karena itu tadi saya udah mulai dengan berbicara mengenai pentingnya kesadaran eklesiologis, kesadaran tentang apa artinya hidup menggereja. Sehingga lalu pelayanan digital itu melayani kepentingan gereja, bukan terbalik. Jadi saya meminjam satu penulis, kutipan dari penulis, digital ministry adalah metode.
Jadi kita membedakan antara online church dengan church yang menggunakan online sebagai metode dan media. Kita tidak membalik online menjadi apa ya, panglimanya, tapi kita berpikir tentang kita adalah gereja dan kita terbuka. Penting sekali openness, kata Pak Handirawan tadi. Kalau kita mindset-nya tertutup, kita nggak mau belajar, lalu ignorance. Tapi kalau kita membuka diri, kita mau belajar dan kita tahu bahwa ada banyak sekali benefit, keuntungan yang bisa kita ambil. Dan ini pergumulan kami. Jadi tantangannya adalah pada hidup menggereja dan konsep eklesiologisnya di satu sisi, lalu yang lain adalah soal bagaimana metode online dan digital ini menjadi betul-betul diarahkan sebagai metode.